Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi adalah salah satu cabang linguistik yang memang mengajari tentang sistem bunyi bahasa. Bukan hanya mengajari tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan, tapi juga kita bisa mempelajari bagaimana fungsinya dan kenapa bunyi bisa membuat makna berbeda ketika kita berkomunikasi. Seorang guru bahasa Inggris, fonologi itu sangat penting dikarenakan pengucapan adalah salah satu bagian krusial dalam belajar bahasa. Dengan mempelajari atau dengan paham fonologi, guru dapat membantu siswanya dalam mengucapkan kata dengan benar, juga dapat membedakan kata atau bunyi yang sama, dan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan speaking dan juga listening siswa. Oleh karena itu, fonologi sangat berperan penting atau berperan besar dalam menciptakan komunikasi efektif dalam suatu kelas. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu perbedaan fonetik dan juga fonologi. Fonetik itu adalah yang membahas tentang bagaimana bunyi bahasa dapat dihasilkan secara fisik, seperti getaran pada lidah, bibir atau pita suara ketika sedang berbicara. Fonetik murni hanya membahas tentang bagaimana bunyi tersebut dapat dihasilkan. Sedangkan fonologi itu bagaimana kita dapat mengetahui apa fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Gunanya untuk membedakan makna pada suatu kata. Jadi, fonetik itu membahas tentang bagaimana bunyi dapat dihasilkan, sedangkan fonologi itu apa fungsi bunyi dalam suatu bahasa. Selanjutnya saya akan melafalkan beberapa bunyi konsonan dan juga vowel dengan menggunakan IPA atau International Phonetic Alphabet. Pada bunyi konsonan, bunyi S pada kata think, bunyi Z pada kata this, bunyi Sh pada kata she, bunyi Z pada kata measure, bunyi ch pada kata chair, bunyi z pada kata zop. Selanjutnya bunyi vokal menggunakan bunyi i pada kata sit, menggunakan i pada kata she. Kata lain pada bunyi konsonan dan vowel menggunakan IPA adalah bunyi s pada kata think, thank, then, and but. Pada bunyi z pada kata this, that, thus, and mother. Pada bunyi sh pada kata shoe, she, sheep, and shopping. Pada bunyi z menggunakan bunyi z pada kata vision, measure, television, and decision. Pada bunyi ch pada kata teacher, sheep, chicken, and chair. Pada bunyi j, job, juice, and orange. Untuk kata lain pada vowel bunyi i pada kata beet, seed, fish, and milk. Pada bunyi i pada kata meat, see, sheep, dan juga eat. Itu menunjukkan betapa bedanya pengucapan bunyi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa perbedaan soal fonem dan juga minimal pairs.
Fonem itu adalah satuan bunyi yang terkecil dalam bahasa yang bisa membuat berbeda makna. Perbedaan cara perbedaan bunyinya hanya selisih tipis, tetapi dapat menghasilkan makna yang sangat berbeda secara total. Sedangkan minimal pairs adalah pasangan kata yang cuma berbeda satu bunyi, tetapi memiliki arti yang sangat berbeda. Minimal pairs ini sangat penting dalam pembelajaran pelafalan bahasa Inggris, dikarenakan minimal pairs dapat membantu kita untuk membedakan bunyi halus yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Contoh pertama yang saya gunakan adalah kata ship dan juga ship. Pada kata ship, yaitu kapal, vokalnya diucapkan pendek. Sedangkan kata kedua, vokalnya diucapkan panjang, yaitu ship. Jadi, perbedaan di antara keduanya itu hanya terdapat pada satu vokal, yaitu pengucapan I dan juga I, yang membuat makna tersebut sangat berbeda jauh. Contoh kedua yaitu bat dan pat. Pada kata bat, kelawar atau pukul. Bat dimulai bunyi beh yang bergetar. Pada contoh bat, behnya tidak bergetar, lebih plop. Di sini bedanya ada pada konsonan awal, yaitu B dan juga B. Jadi, perbedaan pada contoh yang telah saya sebutkan sebelumnya, jadi bunyi yang membedakan antara ship dan juga ship adalah vokal I dan juga I. Sedangkan bat dan juga pat, bedanya ada pada konsonan awal, yaitu B-nya bergetar dan P-nya tidak bergetar. Perbedaan sekecil contoh yang telah saya berikan sebelumnya dapat mengubah total makna dari kata yang ingin disebutkan. Bayangkan seseorang mengatakan kata ship, padahal kata yang dimaksudnya adalah kata ship, dan juga dia mengatakan kata bat, padahal maksud kata yang dia ingin katakan adalah pat. Jadi, oleh karena itu, mempelajari minimal pairs sangat wajib supaya speaking English lebih bagus lagi. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang struktur suku kata. Suku kata adalah unit pengucapan yang punya satu bunyi vokal di tengahnya dan bisa dikelilingi oleh konsonan. Bisa dibayangkan, suku kata layaknya jantung, kata yang gak bisa tanpa vokal. Struktur suku kata punya 3 bagian utama. Yang pertama onset, konsonan di awal suku kata, seperti layaknya gerbang masuk. Dan yang kedua nukleus, atau vokal di tengah yang menjadi inti atau jantungnya. Dan yang ketiga koda, konsonan di akhir atau penutup. Pada suku kata ini saya memberikan 2 contoh. Yang pertama, contoh yang saya berikan ada pada kata cat atau kucing. Pada cat ini hanya memiliki satu suku kata. Pada strukturnya CVC. C atau onset terdapat pada kata K, dan V atau nukleus terdapat pada kata E atau I. Pada kata C terdapat pada koda yang pada huruf T. Jadi onset dibuka, nukleus jantung, dan koda tutup. Setiap suku kata memiliki pola ini. Dengan memahami struktur suku kata dapat membantu kita untuk
mengucapkan kata yang benar dan membuat speaking kita menjadi lebih lancar. Pada contoh kedua, saya memberikan contoh pada kata student atau mahasiswa, yang dimana student ini memiliki dua suku kata, yaitu stu dan den. Suku kata pertama CCVC, di mana C dan T adalah omset ganda dan A pada fonetik disebut nukleus dan D disebut koda. Pada suku kata kedua yaitu CVC, di mana D onset dan pada fonetik disebut nukleus dan NC disebut koda berganda juga. Saya rasa sekian untuk penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.